Oke, baik teman-teman, karena ini ya, sudah siap semua yang presentasi, pematerinya dan sebagainya. Boleh kita mulai saja langsung nanti hasil dari notulensi dan kegiatan hari ini akan saya sampaikan kepada Bu Helga karena beliau juga meminta rekamannya hasil diskusi mandiri hari ini. Kelompok pertama tentang CTL ya. Ya, Iya, Contextual Teaching and betul. Learning. Nanti di model pembelajaran ini, teman-teman nanti bisa menyampaikan gimana konsep pembelajaran CTL, kemudian mungkin nanti plus minusnya, kemudian riset terbarunya yang katanya Bu Helga kemarin jurnalnya minimal apa 5 tahun terakhir ya intervensinya dari contextual teaching and learning ini. Terus komponennya apa saja nanti dari pemateri silahkan disampaikan. Terus di akhir nanti ada tanya jawab yang juga notulensinya juga akan saya sampaikan kepada beliau. Jadi langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan kepada kelompoknya Mbak Freya dan Mbak Karisma sama Fritz ya. Tiga. Iya. Ya, oke. Silahkan dimulai saja. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Kami dari kelompok satu akan membawa materi tentang contextual teaching and learning. Di sini dari kelompok satu kami ada bertiga, yaitu Mbak Karisma, Mbak Freya, dan saya sendiri. Kita langsung ya. Yang pertama adalah definisi dari CTL, yaitu memberikan, yaitu merupakan salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi sosial siswa. CTRL ini menekankan pada pembelajaran yang menghubungkan materi dengan konteks nyata yang dihadapi oleh siswa, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang lebih lebih relevan dan bermakna. Dari definisi ini terdapat juga tujuan, dan tujuan ini yang pertama membantu peserta didik mengembangkan potensi untuk masa depan. Yang kedua, eh, pembelajaran ini diharapkan membawa perubahan secara kualitas, yang itu terdiri dari 3 aspek, baik dari kognitif, efektif, dan psikomotor. Di sini juga terdapat prinsip-prinsip dari CTL. Yang pertama itu keterhubungan. Ini menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Yang pertama, setelah itu mereka mengaitkan. Yang kedua adalah memecahkan masalah, yaitu dari situ mereka bisa mengembangkan menggunakan dari masalah nyata untuk mengembangkan pemahaman. Dari pemahaman juga mereka bisa uh, keterlibatan. Dari situ dari melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, dan juga setelah mereka sudah terlibat dalam belajar, di situ siswa juga diminta untuk merefleksi atau mengevaluasi dari apa yang mereka sudah pelajari. Dan berikut uh, penerap penemuan dari mereka sudah merenungkan atau mengevaluasi
pelajaran yang sudah mereka terima yang tadi, mereka diminta untuk menemukan sesuai apa yang mereka sudah lakukan atau mengeksplorasi. Dan terakhir adalah penilaian. Dari sini mereka juga memberikan penilaian yang berfokus pada penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Dilanjutkan sama Mbak Karisma. Ya, terima kasih Dadain. Selanjutnya Mbak Karisma boleh melanjutkan. Suaranya Mbak Karisma masih belum nyala. Ya, masih belum masuk kayaknya suaranya Karisma. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk komponen-komponen CTL. Jadi itu ada beberapa komponen utama dalam CTL yang bikin metode ini tuh efektif. Ada learning community, yang intinya tuh belajar itu nggak sendirian, siswa tuh bisa belajar dari guru, teman, atau bahkan lingkungan sekitar. Bisa dilakukan dengan diskusi, kelompok, kerja kelompok, atau proyek bareng. Terus ada inquiry, yang mendorong siswa untuk bertanya dan mencari jawaban secara mandiri. Maksudnya itu siswa nggak dikasih tahu jawabannya langsung, tapi didorong buat mencari tahu sendiri. Contohnya tuh kayak guru ngasih pertanyaan, lalu siswa cari jawabannya lewat observasi, eksperimen, atau diskusi. Lalu ada cooperative learning atau belajar kooperatif. Belajar itu lebih seru kalau dilakukan bareng-bareng. Jadi lewat kerja kelompok, siswa tuh bisa saling berbagi ide, mendukung, dan belajar dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya ada problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi siswa tuh belajar dengan menyelesaikan masalah nyata. Misalnya dalam pelajaran IPA, siswa itu diminta mencari solusi untuk polusi di sekitar sekolah. Ada contextual learning, pembelajaran kontekstual. Yang dimaksud tuh materi yang diajarkan harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya dalam pembelajaran matematika, siswa tuh bisa belajar menghitung luas tanah dengan mengukur halaman rumah mereka sendiri. Ada authentic assessment atau penilaian otentik. Evaluasi siswa itu nggak cuma pakai tes tulis, tapi juga dengan tugas atau proyek yang benar-benar bisa dipakai di dunia nyata. Misalnya, siswa bikin laporan penelitian kecil atau presentasi tentang hasil observasi mereka. Lalu, CTL sendiri itu juga punya kelebihan. Yang kelebihan CTL sendiri itu pembelajarannya bermakna, jadi materi itu lebih relevan dengan kehidupan siswa. Terus meningkatkan motivasi juga, jadi siswa lebih termotivasi karena pembelajaran lebih aplikatif. Lalu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi siswa tuh didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu mengembangkan keterampilan sosial, siswa belajar bekerja sama antar kelompok. Lalu, namun CTL pun juga punya kekurangan gitu. Jadi ada keterbatasan waktu yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode tradisional. Lalu ada kesulitan penilaian otentik bisa sulit dilakukan secara objektif. Lalu keterbatasan fasilitas juga membutuhkan fasilitas atau alat yang memadai dan juga tuntutan terhadap kemampuan guru. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Freya. Selanjutnya terkait dengan penerapan CTL. Berikut adalah contoh penerapan jurnal yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam meningkatkan pemahaman dan minat belajar di sekolah dasar.
yang terdiri dari subjek dan tingkat pendidikan. Untuk subjeknya itu tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk tingkatnya sekolah dasar kelas 5 atau fase C. Kemudian terkait penerapan CTL terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama dari relating, di mana guru memulai pelajaran dengan membahas isu lingkungan yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Contohnya seperti masalah sampah di lingkungan sekitar sekolah atau dampak polusi terhadap kesehatan. Kemudian tahapan eksperiensi, yaitu guru mengajak siswa untuk melakukan kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang relevan dengan materi pembelajaran. Contohnya seperti ke museum, kebun binatang, atau pabrik pengolahan limbah. Dan yang ketiga ada applying, di mana guru memberikan tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya seperti menghitung biaya energi yang digunakan di rumah atau membuat tenda di lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang keempat ada cooperating, di mana guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas atau proyek bersama. Kemudian yang kelima ada transferring, di mana guru memberikan soal yang menantang kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan konsep tersebut kepada teman sebaya atau anggota keluarga mereka. Kemudian peran guru dalam CTL. Yang pertama ada memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan inspiratif. Yang ketiga mengembangkan materi ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian tantangan dalam model pembelajaran CTL adalah kurangnya eksplorasi terhadap mekanisme secara spesifik, di mana mekanisme itu pendekatan pengajaran dan pembelajaran kontekstual dan kreativitas belajar secara positif mempengaruhi hasil belajar peserta didik yang masih kurang dieksplorasi. Kemudian yang kedua ada tantangan penilaian, di mana menilai pemahaman kontekstual siswa bisa lebih kompleks daripada penilaian tradisional karena memerlukan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok pertama tentang contextual teaching and learning. Dipersilakan. Gimana teman-teman, ada Pak Fritz atau Mbak Adelia? Silahkan. Mbak Nurul. Jadi tadi teman-teman sudah mengulas ya sedikit tentang CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana karakteristik pembelajaran ini tuh melibatkan aktif siswa gitu ya untuk memunculkan atau menemukan pengetahuan mereka melalui pengalaman yang nyata begitu ya. Nah, kalau misalkan boleh sambil diskusi nih Mbak-Mbak yang menjadi pemateri pada siang hari ini, kira-kira kalau penerapannya CTL ini, kalau misalkan di pendidikan, tadi dicontohkan di SMA dan sebagainya itu kan sudah ada ya apa menyesuaikan mata pembelajaran dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk di kurikulum PAUD atau di anak usia dini kira-kira contohnya seperti apa ya metode atau penerapannya gitu strateginya. Mungkin bisa sambil sharing-sharing. Terima kasih Mbak Jusna. Saya izin menjawab ya pertanyaannya dari Mbak Jusna. Jadi
Mungkin penerapan CTL ini pada PAUD itu harus disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini yang lebih banyak belajar lewat permainan atau eksplorasi. Nah, untuk contoh penerapannya itu yang pertama ada menghubungkan dengan kehidupan anak. Jadi guru tuh bisa mulai dengan membicarakan hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak. Misalnya tuh mengenal warna lewat benda-benda di sekitar rumah atau sekolah. Terus ada juga menerapkan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi tuh anak-anak di sebentar. Jadi anak-anak itu diajak untuk menerapkan konsep yang mereka pelajari dalam aktivitas nyata. Contohnya saat belajar tentang angka, guru itu bisa meminta anak menghitung jumlah teman di kelas atau jumlah buah yang mereka bawa. Lalu ada juga belajar lewat pengalaman langsung, seperti saat belajar tentang tanaman, anak tuh diajak menanam biji kacang hijau sendiri dan mengamati pertumbuhan setiap hari. Misalnya mungkin kayak gitu penerapannya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Karisma. Jadi, nanti ibaratnya untuk transfer pengetahuan atau konteks materi yang mau kita kenalkan ke anak-anak itu dengan pendekatan yang kita lakukan secara langsung gitu ya, atau kontekstual. Jadi, yang kita contohkan kepada anak-anak usia dini itu harus secara real kita sampaikan atau kita tayangkan di depan anak-anak gitu ya, maksudnya dari definisi konteks Iya. CTL ini sendiri. Ya. Dari teman-teman yang lain, ada nggak ini pertanyaan? Terus tadi ada dijelaskan kalau apa CTL ini ternyata dia membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penerapannya di pembelajaran. Nah, itu tuh jadi tantangan tersendiri ya buat guru-guru saat ini gitu. Karena kan kalau CTL itu kayaknya penerapannya secara pembelajaran tuh lebih mendalam, inquiry gitu kan. Terus dengan Terus gimana tantangannya kalau ternyata di kelas itu karakter individualis tiap siswa kan beda-beda ya. Nah itu tuh nanti kira-kira teman-teman ada yang ini enggak? Maksudnya ada yang tahu harus seperti apa strategi gurunya untuk penerapannya CTL ini tadi. Apakah ngikutin karakteristik tiap individu atau kita fokus di konten yang kita kenalkan? Bagaimana teman-teman Mbak Freya atau Mas Daeng mau menjelaskan? Gimana teman-teman dari Mbak Freya, Mas Daeng atau Mbak Karisma ada tambahan lagi? Mungkin sambil ini ada pertanyaan ya di kolom chat dari teman kita. Monggo kalau mau menulis di chatnya soalnya takut putus-putus katanya. Suara saya jelas tidak? Iya, masuk kok. Silahkan. Saya ingin bertanya. Tadi kan ditanyain kalau CTL dalam untuk anak-anak PAUD kan. Nah,
saya bertanya kalau bagaimana kalau CTL untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang kayak di SLB, itu apakah ada sesuatu tersendiri, penjelasan tersendiri begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Deli. Ini pertanyaannya menarik ya. Gimana penerapannya contextual teaching and learning untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus nih? Pasti beda ya sama kelas-kelas reguler pada umumnya gitu. Silahkan pematerinya boleh menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya izin menjawab yang dari Mbak Husna, boleh? Ya, silahkan Mbak. Jadi bagaimana apabila anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda ya? Itu mungkin bisa dengan mengenali atau memahami bagaimana karakteristik setiap anak. Kemudian bisa uh, seorang guru itu mungkin bisa meluangkan waktu untuk mengamati setiap anak gitu. Bisa dilihat dari bagaimana cara mereka berinteraksi, kemudian cara mereka belajar, apa yang mereka senangi, dan apa yang bisa membuat mereka termotivasi untuk belajar. Nah, setelah itu bisa em, melakukan atau membuat metode pembelajaran itu misal seperti menggunakan gambar, video, poster seperti itu. Kemudian bisa juga menyediakan materi auditori untuk belajar melalui pendengaran dan juga melibatkan anak-anak dalam kegiatan fisik, misalnya bermain peran atau menari. Itu kemudian dilihat dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing dari anaknya. Seperti itu, Husna. Ya, terima kasih Mbak Freya. Jadi, eh, keterlibatan anak-anak itu juga penting gitu ya untuk penerapannya CTL ini. Biar lebih dinamis. Jadi kita ngikutin karakteristik yang unik dari masing-masing anak, kemudian juga lingkungan pembelajarannya harus kita sesuaikan gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Freya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Delia, dia mau menjawab. Mas Daeng kayaknya sebentar menjawab itu, tapi belum buka mikrofonnya itu. Oh ya, Mas Delia mau menjawab Oke, silakan. Ya. oke, maaf saya Oh nggak tahu kalau. iya. Ya. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adelia. Pada prinsipnya itu hampir sama dengan penerapan yang dilakukan di TK maupun di tempat di sekolah umum, hanya perbedaannya itu untuk anak SLB kan itu keseluruhan ya. Jadi mereka tuh lebih terlibat langsung, maksudnya materinya itu 20%, 80% itu ke lapangan. Jadi setiap materi yang diberikan harus disesuaikan dengan praktik yang istilahnya yang mudah dipahami, benar-benar materi yang sederhana, tetapi dipraktekkan secara langsung. Sehingga dengan harapan apa yang mereka pelajari dan mereka praktekkan itu lebih ke hal-hal yang meningkatkan skill mereka. Itu yang secara langsung lebih ke seperti latihan yang menunjukkan ke kegiatan okupasi atau kemandirian mereka. Itu biasanya dilakukan seperti itu. Dan yang saya tahu, kebetulan saya juga ngajar di SULB, barusan masuk bagian SMA LB-nya. Dari di situ latihan yang pertama kayak mengenal batik, mengenal jenis-jenis batik atau batik yang tulis atau batik yang ciprat, itu dikenalkan.
sekaligus anak-anak itu langsung dilibatkan untuk melakukan itu, terlibat untuk mengerjakan batik ciprat ataupun batik tulis. Memang kesulitan untuk anak-anak seperti itu butuh latihan yang terus-menerus supaya mereka itu nggak lupa. Kan beda antara anak satu dengan yang lain, kan ketunaannya itu beda ya. Nah, disabilitasnya beda, ada yang tunarungu, ada yang tunawicara, ada yang tunagrahita, kan itu kan cara penangkapannya beda-beda. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan mereka, dan itu setiap siswa itu ada guru pendampingnya. Kalau yang cepat nangkap berarti ya sudah hanya perlu pemantauan saja. Tapi kalau yang berat berarti memberikan pendampingan secara khusus itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Dayang sudah menjawab. Mungkin dari Mbak Karisma, Mbak Freya ada tambahan? Jadi untuk penerapan CTL ini untuk kebutuhan anak ABK itu harus menyederhanakan materi juga ya, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian biar bisa terintegrasi atau membangun pemahaman yang sesuai dengan konteks yang kita sampaikan pada masing-masing anak yang berbeda kebutuhannya dan tahapan perkembangannya seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya Mbak Dian. Iya, Mbak Diana, silahkan. Saya mau tanya ya, ini tentang bagaimana cara mengevaluasi efektivitas penerapan CTL di suatu kelas dan kira-kira indikator keberhasilannya itu apa saja? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya menarik ya. Gimana caranya kita bisa mengukur nih, mengevaluasi penerapan CTL ini di kelas, dan ada nggak ini indikatornya atau prosesnya seperti apa untuk merefleksi penerapan CTL ini? Silahkan kelompok bisa menjawab. Saya izin menjawab. Untuk cara mengevaluasi penerapan CTL di kelas itu tuh ada beberapa cara ya, ada observasi langsung. Jadi tuh kayak contohnya saat belajar tentang lingkungan, guru tuh bisa melihat apakah siswa itu aktif tanya ataupun memberi pendapat gitu tentang cara menjaga kebersihan sekolah gitu. Terus ada juga jurnal refleksi siswa yang kalau contohnya itu setelah belajar itu tentang kesehatan, siswa tuh bisa menulis atau menggambar cara menjaga kebersihan tangan seperti itu kan. Jadi kayak penugasan berbasis konteks, terus presentasi atau demonstrasi, juga ada penilaian otentik yang tadi sih. Sedangkan indikator keberhasilan penerapan CTL itu tuh berhasil atau tidaknya CTL di kelas itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Ada aspek kognitif, pemahaman materi, ada juga afektif atau sikap motivasi belajar pada siswa, ada juga keterampilan dan aplikasi praktis, terus dampak jangka panjangnya, kayak seperti itu. Kalau dari saya mungkin Mbak Freya sama Pak Daeng ada yang mau menambahkan? Mungkin saya izin menambahkan, kalau terkait dengan mengevaluasi efektivitas penerapan CTL di dalam kelas, mungkin ada beberapa poin seperti contohnya yang pertama, fokus untuk observasi kelas, di mana guru bisa mengamati terkait interaksi siswa, terus keterlibatan mereka dalam berkegiatan, kemudian bagaimana mereka menerapkan pengetahuan yang sudah mereka pelajari ke dalam konteks yang nyata. Kemudian bisa guru melakukan penilaian, misalnya dengan menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari tersebut. Kemudian siswa juga bisa mengisi sebuah seperti kuesioner gitu untuk mendapatkan umpan balik dari pengalaman belajar yang mereka lakukan. Kemudian untuk terkait
refleksi penerapan CTL itu sendiri bisa dikaitkan dengan materi yang telah dipelajari, terus bagaimana keterlibatan siswa, metode pembelajaran yang dilakukan, dan menilai apakah uh, pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, seperti itu. Baik, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Karisma dan Mbak Fria yang sudah menjelaskan. Jadi kaitannya dengan indikator keberhasilan itu pasti juga kita ini ya, yang kita lihat bagaimana partisipasi aktifnya siswa di kegiatan pembelajaran, terus juga termasuk tadi ada kata Mbak Karisma, kognitif dan sikapnya juga ternyata ada pengukurannya ya untuk indikator keberhasilannya penerapan CTL ini, dan pastinya sebagai guru juga kita perlu merefleksi sebagai bentuk umpan balik dari keberhasilan penerapan strategi atau pembelajaran CTL ini gitu ya. Nanti saya sekaligus nulis sekaligus mendengarkan diskusi nanti karena diskusi ini akan juga dilihat oleh Bu Helga, nanti akan disimak. Terima kasih. Begitu Mbak Diana. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mbak, Ya, silakan Pak. teman-teman pemateri yang terima kasih untuk materinya tentang CTL ini. Ada 4 prinsip CTL ya, kontekstual, berbasis masalah, kolaboratif, dan reflektif. Ada, ya, ada beberapa itu. Eh, Pertanyaan saya yang pertama, kalau metode pembelajaran CTL ini sifatnya kontekstual, nah bagaimana metode ini bisa membawa peserta didik untuk go internasional gitu? Bagaimana bisa bersaing secara nasional? Kalau metode CTL ini sudah ditanam mulai dari TK, SD, SMP, nanti ke SMA. Nah, misalkan kuliah, dia mau keluar dari daerahnya atau keluar dari negara, keluar dari ini, keluar negeri. Nah, bagaimana dia bisa apa namanya? Bisa terbuka untuk konteks lain, konteks luar, di luar dirinya. Kira-kira bisa dipahami ya. Yang kedua, berbasis masalah. Kalau sistem pembelajaran CTL ini berbasis masalah, problem solving, eh, bagaimana dengan konteks propaganda psikologi positif well-being? Nah, apa apa berlawanan apa enggak? Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari pemateri, silakan. Mungkin sambil menunggu jawaban dari presentasi, yang presentasi boleh saya tanya ini? Ya, silakan Mbak. Oke, jadi ini mungkin mirip ya sama Mbak Deli, cuman di sini kan kita mengingat ada namanya kelas inklusi ya, dimana itu peserta didiknya itu campur, gitu kan. Jadi ada yang disabilitas, ya kebutuhan khusus dan lain-lain, dan bahkan juga sekelas dengan anak normal lainnya gitu kan. Terus untuk penerapan CTL-nya ini bagaimana ya di kelas inklusi itu? Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari Mbak Nurul, bagaimana penerapannya di kelas inklusi ya, di mana kelas inklusi itu gabungan ya, ada yang berkebutuhan khusus, ada teman-teman yang juga reguler seperti itu. Apakah penerapannya berbeda dengan yang dijelaskan tadi atau bagaimana?
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Jadi untuk prinsip CTL dalam kelas inklusi itu kan agar CTL berjalan efektif dalam kelas inklusi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Jadi ada pembelajaran yang fleksibel, metode pembelajaran harus bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa gitu. Lalu ada kolaborasi antara siswa ABK, anak berkebutuhan khusus, dan juga siswa yang non-ABK. Dengan mendorong interaksi sosial juga dengan kerjasama dalam kelompok kecampuran. Lalu ada juga pendekatan multisensori yang menggunakan berbagai media seperti visual, audio, atau kinestetik, agar tuh semua anak-anak tuh bisa memahami materi dengan cara yang sesuai dengan mereka. Lalu ada evaluasi berdasarkan perkembangan individu juga. Jadi fokus pada perkembangan masing-masing siswa tuh jadi kayak bukan membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Oke, saya menambahkan dari penjelasan Mbak Karisma. Kebetulan sebelum saya kita ujian semester 1 kemarin ya, itu kan ada diskusi untuk anak disabilitas se-UM di lantai 5 tidak salah, saya lupa ya, pokoknya lantai 5 atau lantai berapa, sama Pak dipelopori Pak Iman dan dosen-dosen. Sebetulnya di setiap sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, itu sampai kuliah, kan di kuliah kan ada apa ya, volunteer ya istilah, kalau saya tahu saya kalau di Brawijaya kebetulan saya dulu temani saya yang kuliah di sana itu istilahnya volunteer. Tapi kalau di SD, SMP, SMA itu istilahnya ada yang bilang guru sedo dan sebagainya. Jadi di situ setiap pembelajaran ada yang anak-anak memang cepat nangkap, ada yang memang perlu pendampingan. Jadi harus ada kerjasama antara guru wali kelas sama guru sedo atau volunteer itu. Karena dari situ bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk membantu siswa atau mahasiswa yang mengalami keterlambatan atau seperti tadi yang mengalami seperti anak-anak yang disabilitas. Karena itu bisa membantu mereka bersama-sama bisa menerima pelajaran atau menerima materi dengan kemampuan yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi di situ tidak ada yang merasa aku terlambat atau saya lebih cepat, tapi di situ bisa seimbang. Memang sih tidak semua kemampuan orang itu beda-beda, tetapi tidak menjadi antara satu sama lain itu jeblok jauh gitu loh. Tapi tetap masih bisa mengikuti. Itu kembali ke guru wali kelas dan yang jadi volunteer atau guru sedo itu. Bagaimana caranya berkolaborasi supaya bisa membantu siswa yang menjadi inklusi di sekolah atau kampus atau di kampus tertentu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Jadi paparannya tadi sebetulnya untuk penerapan CTL sendiri di kelas-kelas inklusi itu bisa ya, maksudnya normal-normal aja itu diterapkan. Yang penting adalah strateginya guru gitu ya untuk menerapkan pendekatan ini itu lebih inklusif untuk semua anak bisa diterapkan, nggak hanya untuk anak ABK, tapi juga anak-anak yang reguler juga bisa menerima pembelajaran sesuai dengan tujuannya, keterlibatannya secara langsung kayak gitu ya Mas Day maksudnya. Iya, betul ya. Dan Gitu. kemungkinan kita di UM juga ngerti seperti itu. Memang sudah ada, hanya memang tenaga-tenaga volunteer atau itu masih cari gitu loh. Ada, tapi kemarin tuh ada yang mengeluhkan karena ada yang 2-3 mahasiswa, 1 pendamping, makanya masih diusahakan setidaknya paling tidak 1 mahasiswa atau 1 mahasiswa 1 volunteer gitu atau pendamping. Kemarin sempat diskusi bersama. Itu untuk kita di UM sendiri gitu. Terima kasih. Jadi untuk rasio anak yang berkebutuhan khusus sama pendampingnya itu juga ini ya disesuaikan ya dengan kebutuhan pendekatan CTL ini.
Kemudian tadi juga sempat dijawab oleh Mbak Karisma untuk penilaiannya juga berbasis multisensori. Dan ini juga termasuk refleksi kepada intervensi kepada anak itu dengan pendekatan semua indera gitu ya terlibat meskipun dia entah bermain di dalam ruangan atau di luar ruangan seperti itu agar merefleksikan pengalaman belajar mereka secara langsung dan terintegrasi dengan konten atau materi yang kita kenalkan seperti itu. Kalau pertanyaan dari yang lain tadi ada yang masih belum terjawab ya? Silakan Mbak Karisma, Mbak Freya. Ya, saya mau izin jawab pertanyaan Romo sebisa saya ya. Iya, iya, Romo. Boleh silakan tentang ini ya. Gimana konteksnya kalau berbeda gitu ya sama yang udah kita kenalkan ke anak. Oh, ternyata anaknya ke luar negeri dengan ada pendekatan kontekstual yang lain gitu. Oh ya, jadi kayak bagaimana CTL itu bisa bersanding dengan pembelajaran profesional di masa depan. Jadi karena CTL ini tuh menekankan pembelajaran berbasis konteks nyata, sementara dunia profesional itu membutuhkan keterampilan yang lebih kompleks dan spesifik gitu. Jadi justru kalau CTL diterapkan dari SD sampai ke jenjang yang lebih tinggi, siswa itu akan punya keunggulan kompetitif yang lebih kuat dibandingkan mereka yang hanya belajar teori tanpa pengalaman kontekstual. Karena CTL itu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi kalau sejak SD siswa belajar dengan metode CTL, mereka tuh terbiasa menghubungkan teori dengan praktek seperti itu. Dan juga CTL itu kan melatih keterampilan berpikir kritis dan juga problem solving ya tadi ya. Jadi itu di dunia profesional butuh orang-orang yang bisa menganalisis masalah dan juga menemukan solusi. Jadi dengan metode CTL ini, siswa itu terbiasa belajar dengan problem based learning, di mana mereka itu harus mencari solusi untuk masalah nyata. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Mbak. Saya izin menambahkan, Oh iya, eh, ya. ya, eh, jadi CTL ini juga berpusat pada siswa, di mana ada student center learning. Jadi CTL ini juga bisa bersaing di pembelajaran luar negeri karena CTL ini berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan bagaimana cara mereka dalam belajar. Kemudian pendekatan ini juga mengakui adanya perbedaan individu dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat dari siswa tersebut. Gimana? Mas, Bapak Fitz ada tanggapan atau ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Eh, butuh butuh ketegasan saja. Kalau salah satu prinsipnya adalah berbasis masalah. Kalau dengan propaganda psikologi well-being, koheren atau inkoheren? Bisa nyambung atau tidak untuk metode CTL ini? Terima kasih. Masih bisa terintegrasi nggak gitu ya dengan Iya, iya, metode CTL ini? iya. Terima kasih. Gimana teman-teman Mbak Freya atau Mbak Karisma mau menanggapi? Mungkin kita berpikir bersama teman-teman yang lain, tidak hanya Mas Daeng, Mbak Karisma, Mbak Freya, apa ini bisa eh, CTL ini bisa nyambung ke propaganda psikologi positif sekarang.
Kalau saya sama ini ya, sama sedikit menambahi jawaban dari Mbak Karisma ya. Kalau integrasinya CTL ini dengan pendekatan psikologi positif, pastinya ada banyak poin ya yang kita bisa garis bawahi dari awal diskusi tadi, bahwasanya kan untuk model pembelajaran ini tuh mendorong keterlibatan siswa yang secara langsung gitu ya, untuk mengaitkan materi pembelajaran yang ditangkap dengan pengalaman nyata gitu kan, untuk meningkatkan keterlibatan emosional siswa. Saya rasa kalau dengan pendekatan psikologi positif itu, CTL itu juga menciptakan lingkungan belajar juga yang mendukung, karena kalau lingkungan belajar tadi yang inklusif yang sudah dijelaskan oleh Mas Daeng ini itu bisa tersetting dengan sedemikian rupa di lingkungan kelas, pasti siswa itu kan secara nggak langsung individu itu akan merasa aman untuk dia terbuka, kemudian menyampaikan ide dan berpendapat, kemudian memperkuat pengalaman belajarnya secara langsung, dan justru akan apa ya, membangun motivasi intrinsik gitu ya dari dalam diri siswa, karena konteks yang ia pelajari itu relevan. Saya rasa kayak gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan, mungkin itu sih pendekatannya dari psikologi positif yang tadi sudah apa disinggung sama Pak Fritz dalam pendekatan kontekstual teaching and learning itu tadi. Ada yang mau menambahkan? Masih ada waktu kok teman-teman. Oke, saya mau menambahkan. Saya Yes, kalau fine. mengkaitkan teori kadang-kadang saya kayak orang linglung. Tapi kalau secara nyata saya masih bisa menjelaskan. Ya, soalnya Mas Daeng ini praktisi ya di ABK. Memang betul kalau untuk keterkaitan dari masalah ke hal yang psikologi positif. Kebetulan saya waktu itu buat proposal pertama untuk pendaftaran itu kan penguatan positif ya, untuk masuk ke UM kemarin. Memang sih anak-anak itu apa, kita tahu dari masalah yang mereka hadapi, itu kita bisa membawa mereka ke hal nyata. Di situ kita juga memberikan suatu apa pendamping atau suntikan yang membuat mereka senang. Jadi buat mereka nyaman. Ketika mereka sudah nyaman, kita memberikan suatu apa hal-hal positif yang bisa membuat mereka tuh senang, beri pujian kah atau apa. Dari tingkat-tingkat mereka yang pertama melihat itu masalah atau itu hal yang bermasalah atau sebuah yang bagi kita itu masalah, tetapi kita memancing dengan hal yang positif, dari situ dia akan melakukan, dan di situ ya, lambat laun dia akan menikmati dari apa yang dia lakukan itu. Pertama dia merasa sulit, tapi lama kelamaan dia merasa senang. Aku mendapat reward juga sebaliknya gitu. Jadi di situ di sini bahwa CTL ini juga bermanfaat ketika memancing para pembelajar itu, para siswa itu untuk melakukan sesuatu dengan hal yang nyata, tetapi juga memberikan dari hal yang nyata itu, tapi dibuat menarik sedemikian rupa, baik dari pertama dari pendamping membuat nyaman, yang kedua stimulus yang kita kasih itu membuat dia juga senang gitu. Itu bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sangat mencerahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fritz juga yang sudah mengajukan pertanyaan yang luar biasa juga. Ada tambahan dari kelompok pertama? Sudah, kalau sudah selesai, mungkin dirasa cukup. Nanti untuk materinya, teman-teman silahkan untuk diupload di link Google Drive yang sudah saya buatkan kemarin, karena nanti link dari recording Zoom meeting ini juga akan saya sampaikan kepada Bu Helga, karena Bu Helga juga akan memberikan penilaian dan feedback gitu ya, setelah kita review bersama materi tentang kontekstual teaching and learning. Untuk kelompok selanjutnya, yang materi kedua, nanti kelompoknya kemarin sudah ini ya, sudah dibahas di grup ya, untuk materi yang kedua tentang discovery learning. Kalau yang ketiga nanti Montessori ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada pesan atau ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita menutup kelas ini? Kayaknya Mbak Adelia ada informasi tugas dari Bu Ike itu di si Pajar sudah
upload ya tadi sudah diinformasikan. Nanti teman-teman silakan untuk diintip si pejarnya ada tugas untuk pengembangan instrumen di pertemuan ketiga dan empat ya. Gitu. Nanti boleh kita sambil sharing-sharing lagi di grup aja ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus dong buat teman-teman yang sudah presentasi siang ini. Terima kasih Terima Mbak kasih. Karisma, Mbak Freya, Ya, Mbak terima Fadli. kasih teman-teman. Kita akhiri dulu ya untuk kelas Terima di kasih. siang hari ini. Jadi besok untuk Belga tidak ada tatap muka dulu karena beliau juga mungkin 1 minggu ini masih berduka. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan akan saya sampaikan kalau misalkan ada pesan dari beliau, entah tatap muka atau online, nanti informasinya menyusul. Begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas dan perkuliahan yang lain. Semangat dengan tugas-tugasnya, book chapternya, jurnalnya, dan lain-lain. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu dan lancar semuanya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa?